Nah, jadi pertama tuh kita buat dulu Excel-nya ya. Nah, Excel-nya tuh pertama dibikin gini dulu. Jadi yang paling atas ini tuh jawaban yang responden tuh, Ais. Yang Hmm. jawaban responden kan jawaban responden ada yang jawaban yang skala Likert ya, yang sangat Hmm. setuju, tidak sangat tidak setuju itu kan yang 1 sampai 5 itu, sama ada yang identitas responden. Kalau identitas responden kan yang gender, terus jenis kelamin itu ya. Ya, Pak. Nah, kalau yang gender jenis kelamin nggak usah dimasukin ke Smart PLS-nya, itu sih pakai Excel aja. Nanti tinggal kita hitung aja misalkan berapa orang gitu kan. Itu nggak usah dihitung. Jadi yang dihitung yang ininya aja nih, yang jawaban dari kuesionernya aja. Nah, itu atasnya diganti dulu nih. Atasnya kan awalnya daftar-daftar pertanyaan tuh. Hmm. Awalnya kan nama-nama pertanyaan. Nah, nama-nama pertanyaannya diganti dulu jadi TC1, TC2, TC3. Jadi ini adalah pertanyaan untuk si variabel TC. Variabel TC kan Ah. ada tiga ya, TC1, TC2, TC3. Terus OC1, OC2, OC3 gitu. EC1, EC2, EC3. Jadi teknologi konteks, organization konteks, sama environmental konteks kan. Terus DTA tuh Digital Transformation Adoption. DTA kan ada tiga, governance kan, Gov tuh governance, governance satu, governance dua, governance tiga gitu. Tuh, jadi itu dulu ya. Pertama-tama si Excel-nya dulu kita ganti. Jadi Excel-nya diganti ini gini dulu. Nah, kalau Excel-nya udah ganti, nah ini Excel-nya kita save, nanti barusan kita masukin ke si Smart PLS gitu. Ini Excel-nya kita buat yang kita potong datanya jadi yang 99 ya. Potong datanya jadi 99 karena supaya bisa masuk ke yang student version. Barangkali yang full versionnya nggak bisa diisi ya. Jadi ada potong jadi 99. Kalau yang aslinya kan ada 126. Aslinya ada 126 ya kemarin. Ada 126, ini kita pakai yang 99 gitu. Nah, baru dari sini kita buka Smart PLS-nya. Nah, ini tampilannya kayak gini, si Smart PLS itu. Pertama masukin ini nih, new project dulu. Jadi pertama new project, nah misalnya track research ya, track research. Jadi pertama new project, terus create new project. Ya, new project, terus create a new project, ini bebas sih namanya apa ya, mau track research gini bisa. Track research atau apa aja bebas, create. Nah kan keluar baru nih di bawah ya, kelihatan nih ada track research. Hmm. Kelihatan baru track research. Nah, ada import data file sama create model. Ada dua, import data file itu berarti kita nge-import si Excel-nya gitu. Nge-import si Excel-nya. Nah, kita import dulu Excel-nya ya. Nah, ini itu import data file, masukin, baru kita upload data yang tadi. Nah, upload data yang tadi, ya kita masukin aja yang Excel. Tar, di save dulu nih. Yang ini belum di save dulu ya. Ini datanya ada yang terpotong jadi 99. Jadi kalau yang student version dia mesti Excel-nya tuh di save ke Excel CSV, delimited. Oh, oke. Jadi bukan Excel workbook tapi CSV, delimited kalau yang student version. Tapi kalau yang full version atau yang trial 30 hari dia bisa Excel workbook biasa. Nah, nanti coba habis dari ini Faiz coba aja masukin lagi kalau bisa yang trial 30 hari dulu. Ya, Ya, karena Pak. kalau yang trial 30 hari bisa ini. Tapi kalau nggak bisa ya ini. Sebenarnya kemarin udah Bapak olahin yang di WhatsApp itu ya, yang hasilnya itu adalah pakai yang full version gitu. Itu pakai yang full Oh. version.
Nanti pakai pakai data itu aja buat yang dibikin di papernya ya, data yang dari Bapak udah kasih outputnya itu. Ini tampilannya kelihatan ya, ada CSV import itu ya. Kelihatan, Pak? Ya, tampilannya ada CSV importnya. Hmm. Ada TC1, TC2, TC3 itu kan ya. Hmm. Nah, di sini kelihatan bahwa TC1 kan ada min sama max ya. Min sama max itu maksudnya nilai minimum sama nilai maksimum. Jadi nilai minimum 2, nilai maksimum 5. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, meskipun kuesionernya itu kan dari 1 sampai 5 tuh. 1 tuh sangat tidak setuju, 5 kan sangat setuju. Hmm. Tapi ternyata dari responden itu nggak ada yang jawab 1. Jadi respondennya paling kecil dia jawabnya 2. Makanya nilainya itu adanya di sini dari 2 sampai 5 gitu. Untuk si pertanyaan TC1 gitu. Nah, ada lagi yang ini nih, DTA, Digital Transformation Adoption ya, DTA 3. Di sini min-nya 3, max-nya 5. Berarti memang dari respondennya paling kecil itu jawabnya 3, paling besar jawabnya 5 gitu. Nah, ini tinggal kita import aja. Nah, ini udah diimport seperti ini kan. Seperti ini. Habis kita import datanya, terus kita back. Kita back. Nah, udah ada nih ya, track research, ada kuesioner 99. Terus ada kotak, ini dalam kurung 99, artinya datanya ada 99 responden. Ya. Nah, baru terus kita pencet yang create model. Kita pencet create model, terus ada keluar nama projectnya apa, track research, model tipe, dipilih, pilih yang ini PLSM, ya. Jadi partially square. Model name-nya bebas, namanya apa aja terserah ya. Mau track research lagi juga nggak apa-apa. Mau track research lagi, terus save. Nah, di sini kan tampilannya kelihatan ya, kayak ada papan tulis putih gitu kosong ya. Hmm. Hmm. Nah, ini yang disebut dengan create model gitu. Jadi kita gambar model. Nah, gambar model itu sama kayak yang kita bikin waktu di bab 2. Di bab 2 kan ada gambar research framework ya. Ada gambar kerangka penelitian. Nah, itu kita gambar di sini. Jadi, caranya bisa kita klik laten variabel di sini ya. Bisa klik laten variabel atau kita drag dari sini nih, dari yang sebelah kiri. Misalnya di drag dari sebelah kiri itu di blok ya, pencet shift gini, terus ditarik. Nah, ditarik gini pakai mouse ya. Nah, dia akan keluar TC gini. Nah, ketika ditarik keluarnya gini. Jadi TC itu variabelnya, teknologi kontak, kemudian ini indikatornya nih TC1, TC2, TC3. Jadi indikator TC1, 2, 3. Jadi yang pertanyaan kuesionernya itu di sini. Demikian juga dengan OC. OC juga sama nih, bisa di shift terus di drag aja ke sini. Nanti dia jadi OC ini. Terus EC juga ya, environmental context gini. Ya, EC. DTA, Digital Transformation Adoption juga kita tarik gini. Sama governance ya, kita tarik gini, governance. Oke. Nah, ini ada titiknya nggak apa-apa. Kalau mau dihilangin ini kan DTA ada titiknya. Kalau mau dihilangin tinggal di lingkarannya ini klik kanan terus rename gini tuh. DTA-nya misalnya nah di titiknya dihilangin gitu bisa. Gov-nya titiknya dihilangin tinggal di rename aja. Ya, rename enter. Tuh. Misalnya EC ini juga kan ada titik tuh ya, tinggal di rename. Tuh. Jadi si yang lingkaran ini variabel, yang kotak ini indikator ya. Kotak ini indikator. Jadi pertanyaan kuesionernya tuh di sini nih, yang kotak-kotak ini. Nah, ini bisa kita atur nih. Misalnya lazimnya kan ini kan berarti variabel independen nih yang tiga ini. Teknologi kontak, organization kontak, sama environmental kontak ini variabel independen. Nah, terus DTA, Digital Transformation Adoption ini kita sebut sebagai variabel mediasi ya, variabel mediasi atau variabel intervening. Jadi variabel Z, ini variabel X, ini variabel Z, DTA. Nah, Gov ini variabel Y. Jadi variabel dependen gitu. Tuh, posisinya gini ya. Jadi variabel independen
variabel penengah, penengah itu mediasi ya, mediasi sama variabel dependen. Nah ini lazimnya variabel independen biasanya ekornya itu si indikatornya di sebelah kiri bukan di kanan. Nah caranya gimana? Tinggal klik aja, klik kanan di sini. Coba pastikan ininya nih, ininya di posisi select. Jangan kadang ketuker antara select sama connect. Kalau connect itu kita bikin panah hipotesis ya. Terus select, ini klik kanan, terus ada align indikator to the left ini kan. Align indikator to the left, kita klik, nah dia pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau kita pilih align indikator to the top, ya dia ke atas sini. Jadi nabrak. Align indikator to the left, ini, nah ini align indikator to the left. Tapi ini sih balik lagi cuma tampilan aja gitu ya. Tampilan aja nggak akan ngefek ke analisis datanya. Jadi tampilan aja biar kelihatannya bagus atau rapi ya gitu. Nah, misalnya DTA. Nah, kalau yang di tengah ini lazimnya biasanya antara ke atas atau ke bawah gitu. Ya, antara ke atas atau ke bawah. Jadi supaya nggak tabrakan sama yang variabel independen ya, sama variabel dependen. Gitu. Kalau yang dependen emang biasanya ke kanan, ya dependen biasanya ke kanan. Nah, habis itu baru kita kasih ini connect tuh. Connect ini membuat hipotesis. Jadi hipotesis satu kan teknologi kontak berpengaruh terhadap digital transformation adoption. Nah, ditembakin gini. Hipotesis dua, organization context terhadap digital transformation adoption. Hipotesis tiga, environment context berpengaruh terhadap digital transformation adoption. Nah, baru hipotesis empatnya apa? Nah, Faiz lihat di bab 2 ya kan, hipotesis empatnya itu adalah digital transformation adoption berpengaruh ke governance gitu. Ya. Nah, gitu sampai sini udah paham belum? Paham, Pak? Bisa ya. Jadi panah panah yang ini nih connect ini adalah panah hipotesis. Kan kita ada 4 hipotesis ya. Ingat yang di bab 2, yang di bab 2 kemarin kan ada 4 hipotesis. Jadi ini dari TC ke ini, OC ke sini, EC sama DTA ke governance gitu. Nah, kalau udah begini terus kita mulai analisis nih. Kita mulai analisis. Nah, analisisnya itu kita nggak nguji hipotesis dulu, tapi sebelum nguji hipotesis kita mau nguji kualitas data. Jadi uji kualitas data dulu ya, atau sering disebutnya confirmatory factor analysis ya, CFA, confirmatory factor analysis. Jadi uji kualitas data. Nah, caranya kita tinggal klik calculate. Calculate-nya ada dua, ada yang kecil ini sama yang besar nih logo ini. Ini sama aja dua-duanya. Mau pilih yang kecil atau yang besar sama. Nah, misalnya pilih yang besar. Nah, calculate di sini kan ada pilihan PLSM algorithm. Jadi PLSM algorithm dulu nih kita pilih. Jadi sebelum uji hipotesis, kita uji kualitas data. PLSM algorithm kita klik. Oke, nah tinggal klik start calculation ya. Di bawah ini ada biru nih start calculation kita klik. Nah dia akan muter sendiri. Oke, nah terus tampilannya berubah ya. Jadi warna hijau ya atasnya ya. Ya, jadi warna hijau. Nah di sini kita lihat nih hasil dari uji kualitas data. Nah pertama-tama yang kita lihat itu ya, tuh, ini klik di sini tuh. Di sini kita klik. Pertama-tama yang kita lihat tuh nilai outer loading. Tuh, ini ada namanya outer loading. Di sini nih bagian bawah ada warna biru ya. Bapak klik warna biru jadi keluar outer loading. Terus di sebelahnya kan keluar nih ada DTA, EC, GOV, outer loading. Nah, outer loading itu buat nilai apa? Outer loading itu jadi gini, buat menilai apakah si indikator mampu mewakili variabelnya apa enggak gitu. Jadi contoh DTA, Digital Transformation Adoption, dia terdiri dari 3 indikator, DTA 1, DTA 2, DTA 3. Nah, ini yang jadi pertanyaan kuesionernya kan ini nih. Yang jadi pertanyaan kuesionernya DTA 1, 2, 3. Nah, kita uji si DTA 1, 2, 3 ini benar nggak dia bisa mewakili si DTA gitu. Caranya dikatakan dia bisa mewakili kalau nilai overloadingnya di atas 0,7. Jadi kalau dia di atas 0,7 ini warnanya hijau. Tuh, di Smart PLC warna hijau. Tapi kalau di bawah 0,7 warnanya merah. Kalau merah dianggap kurang bisa mewakili menurut si Smart PLS ya 0,7.
Tapi kalau menurut literatur, literatur itu dari buku-buku metode penelitian ya, nah, karangannya Imam Ghazali, Profesor Imam Ghazali itu sebenarnya kalau untuk penelitian terapan itu kan kayak begini nih. Jadi ada teori, terus kita bikin penelitian. Teorinya kan TOE ya, teori TOE kita bikin penelitian, penelitian terapan sebenarnya overloading di atas 0,5 pun masih boleh gitu. Jadi antara 0,5 sampai 0,7 masih boleh. Kecuali kalau di bawah 0,5 ya itu harus kita buang gitu. Nah ini kan kebetulan angkanya bagus semua ya, di atas 0,7 semua. Ya jadi nggak ada yang perlu kita buang gitu, nggak masalah. Kalaupun dia di bawah 0,7 tapi masih di atas 0,5 juga nggak apa-apa, nggak perlu buang gitu. Nah kalau di sini Faiz bisa lihat jadi bahwa semua indikatornya dianggap sudah bisa mewakili si variabel karena udah di atas 0,7 gitu ya si overloadingnya itu. Itu jadi yang pertama ada uji overloading. Nah habis uji overloading terus kita masuk ke ini nih. Ada yang quality kriteria, ini kan Bapak scroll ke bawah nih, ada quality kriteria, ada construct reliability dan validity. Tuh. Ini kita klik construct reliability dan validity. Nah, ini fotonya tak kecilin biar ini. Nah, kalau kita lihat construct reliability dan validity ini adalah uji validitas sama reliabilitas. Jadi datanya itu mesti valid sama reliable. Valid kan berarti datanya ya terpercaya ya. Reliable itu andal, bisa diandalkan. Artinya kalau orang itu kita tes berkali-kali, jawaban dia konsisten gitu. Ya, validitas dan reliabilitas. Nah, reliability itu dilihat dari dua nih, Cronbach's alpha sama composite reliability. Composite reliability kan ada dua nih, RHOA sama RHOC. Biasanya yang dipakai RHOC ya. Dikatakan lolos dari uji reliabilitas kalau apa? Kalau nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,7. Kalau menurut si Smart PLS ya, di atas 0,7 dia baru hijau. Tapi kalau menurut literatur dari buku metode penelitian ya, misalnya karangannya Uma Sekaran, sebenarnya di atas 0,6 tuh boleh. Jadi buku itu bilang kalau di bawah 0,6 itu berarti poor, jelek, di bawah 0,6. Jadi di atas 0,6 masih boleh. Tapi kalau Smart PLS dia 0,7 baru hijau. Jadi kalau di bawah 0,7 masih merah. Jadi sebenarnya yang penting di atas 0,6 masih boleh gitu. Masih nggak apa-apa meskipun di Smart PLS-nya merah. Tapi ini kan angkanya besar-besar semua nih tuh 0,8 ya, 0,8, 0,776 ya berarti oke gitu. Lolos uji reliabilitas ya. Nanti untuk di paper Faiz ambil aja nih Cronbach's alpha terus composite reliability RHOC, RHOA-nya nggak usah ya. Nah, kalau average varian extracted ini uji validitas. Ini kan dua nih, reliability sama validity. Nah, AVE ini uji validitas gitu. Uji validitas ya, valid apa enggak gitu. Uji validitas ini standarnya bukan 0,7 tapi 0,5. Makanya ini ada yang 0,690 pun warnanya hijau. Jadi yang penting di atas 0,5 dia warnanya hijau gitu. Ya. Baik menurut Smart PLS maupun menurut literatur dia tetap warnanya hijau ya. AVE. Nah, kebetulan ini juga bagus-bagus ya angkanya ya 0,7, 0,6, 0,7 gitu. Jadi bisa dikatakan lolos uji validitas ya. Jadi reliabilitas ada dua, Cronbach's alpha sama composite reliability. Validitas juga ada dua, validitas konvergen sama validitas diskriminan. Nah, nanti Faiz cari ya apa sih definisinya validitas konvergen sama diskriminan ya. Pelajari ya. Nah, ini AVE ini adalah validitas konvergen. AVE ini validitas konvergen. Nah, kalau validitas diskriminan itu yang ini nih di bawah ada namanya diskriminan validity ya. Itu diskriminan validity. Ini kita klik. Nah, ada namanya heterotrade monotrade ratio atau HTMT ya. Nah, HTMT ini dikatakan lolos uji validitas diskriminan kalau nilai HTMT-nya ini kecil-kecil, jadi di bawah 0,9. Ini kan 0,5, 0,3, 0,4, 0,2 kecil-kecil. Jadi lolos uji validitas diskriminan. Yang penting dia di bawah 0,9 ya. Kalau antara 0,9 sampai 0,085 masih boleh.
Jadi warnanya hitam, hitam masih boleh, hitam atau hijau. Tapi kalau di bawah 0, kalau di atas 0,9 warnanya merah gitu. Ini warnanya udah hijau jadi bagus. Ada juga yang pakai Warner-Larker Criterion. Kalau Warner-Larker Criterion yang penting angka di sini paling besar nih. Ini angkanya yang penting paling besar. Tapi kalau HTMT masuk pakai HTMT aja ya. Karena Warner-Larker Criterion tuh yang zaman dulu ya dari tahun 80-an. Jadi ada dua tokohnya namanya si Warner sama Larker ya. Dua profesor ini dia bikin Warner-Larker Criterion. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu yang lebih baru itu metodenya ini HTMT. HTMT ini lebih baru dari Warner-Larker Criterion. Jadi kalau HTMT-nya masuk ya masukin aja HTMT ya. Gitu. Nah, kalau di paper karena pendek, jadi cukuplah kita masukin ini aja. Jadi cukup kita masukin ini tadi ya, tuh. Cronbach Alpha, Composite Reliability RHOC, AVE ini dalam satu tabel. Kemudian kita masukin HTMT, ya. HTMT ini dalam tabel yang berbeda, gitu. Ini aja. Tapi kalau yang bikin skripsi panjang, ya ini kita VIF kita masukin juga ya. VIF kita masukin, ya. VIF ini kita masukin. Jadi varian inflation factor ya, multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas nih VIF. Tapi kalau di paper kita nggak usah masukin karena kan halamannya jumlahnya terbatas. Jadi itu yang Faiz perlu masukin uji outer loading ya, uji outer loading nih, outer loading satu, terus kedua uji validitas reliabilitas ya, ini ya, dua, sama HTMT tiga, ini HTMT. Ya, itu untuk kita melakukan namanya uji kualitas data ya, confirmatory factor analysis. Gimana? Udah jelas? Udah, Pak. Jelas ya. Jadi tiga itu ya. Nanti screenshotnya udah ada kok, udah Bapak kasih screenshotnya ya, yang di WhatsApp kemarin tuh kan ada satu folder zip ya, tadi dibuka itu isinya screenshot hasil olah data ini Oke, Pak. ya. Nanti tinggal Faiz masukin ke papernya, tapi kan tentu mesti tahu prosesnya ya. Nah ini prosesnya Hmm. nih, alurnya gini. Jadi uji outer loading, validitas sama reliabilitas. Nah, ada lagi namanya uji F-square. F-square ini korelasi. Korelasi, jadi hubungan antar variabel. Kalau warnanya hijau, berarti dia hubungannya kuat. Warnanya hitam, berarti moderate, sedang. Warnanya merah, berarti hubungannya lemah. Gitu. Ya, ini hubungan antar variabel F-square. Ya. Nah, yang dipakai lagi tuh R-square. R-square itu jadi koefisien determinasi. Koefisien determinasi ya, R-square. Maksudnya apa R square ini ya? Yang kita pakai R square adjusted. Jadi ada R square sama R square adjusted. Kalau R square itu untuk yang variabel independennya cuma satu. Disebutnya biasanya regresi, regresi sederhana ya. Nah, tapi kalau ini kan variabel independennya ada tiga. Jadi pakainya R square adjusted. Ya, variabel independennya lebih dari satu aja, dua aja udah pakainya R square adjusted. Jadi yang kita pakai angkanya R square adjusted. R square adjusted pasti lebih kecil dari S square, tapi kecilnya nggak seberapa jauh. Misalnya ini 423 ya ini 405. Ini 194 ya ini 186 gitu. Maksudnya R square ini apa? R square ini maksudnya jadi seberapa besar ketiga variabel independen ini bisa mempengaruhi variabel dependennya gitu. Nah, ini kan kelihatan gambarnya ya kayak gini tuh. Jadi si TC, OC, sama EC ini bisa mempengaruhi DTA sebesar 0,405%. Ya, 405 itu berarti 40,5%. Ya, 40,5%. Kenapa 40,5%? Jadi yang mempengaruhi digital transformation adoption kan banyak. Macam-macam faktor ya bisa mempengaruhi digital transformation adoption. Nah, teknologi, organization, sama environment ini mempengaruhi sebesar 40,5%. Sisanya berapa? 100 dikurangi 40,5%, yaitu 59,5%. Nah, 59,5%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang nggak ada di penelitian ini. Bisa jadi variabelnya kan banyak, ya.
bisa karena disuruh sama atasan, bisa karena pengaruh sosial, ya, bisa karena pengaruh influencer, bisa karena keteradaan dana, ya, ada dana nggak buat melakukan transformasi digital, ya, bisa dipengaruhi oleh skill dan knowledge, ya, bisa dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, ya, kalau orangnya punya pendidikan dia bisa melakukan digital transformation, ya. Jadi banyak selain teknologi, organization sama environment, gitu. Maka ketiga faktor ini bisa mengaruhi sebenarnya 40,5%. Nah, yang ini 19,4, kalau kita lihat elsewhere adjusted kan 0,186, berarti 18,6%, gitu. Artinya apa? Si digital transformation adoption bisa mempengaruhi si governance sebesar 18,6%. Kok kecil nilainya cuma 18,6%? Karena sebenarnya faktor yang mempengaruhi governance itu banyak banget. Ya, governance itu tata kelola. Tata kelola kan banyak, bisa kedisiplinan, ya, bisa fraud awareness, ya, bisa internal control, ya, internal kontrolnya bagus, ya, kalau dalam audit kan banyak faktor. Nah, transformasi digital ternyata hanya mampu mempengaruhi 18,6%, ya, si transformasi digital. Faktor lainnya ya banyak, ya, bisa dari internal control, bisa dari faktor, ya, kedisiplinan, bisa dari faktor kepemimpinan, ya, pengaruh pemimpin, pemimpinnya bisa jadi contoh buat bawahannya, gitu. Jadi ada 18,6% itu, ya. Nah, itu sih PLS algorithm. Nanti gambar ininya juga nanti kita masukin nih di papernya nih, ya, gambarnya Bapak udah masuk, udah kasih juga tuh kemarin, filenya ada yang di zip itu, ya, gambar ini udah ada. Kalau mau di save-nya gampang, gambar ini nge-save-nya tinggal gini aja, klik kanan export as image gini. Nanti dia akan di-download dalam bentuknya file PNG, ya, file PNG, bukan JPEG tapi PNG, ya. Gitu. Nih, nah, gitu. Nah, habis calculate algorithm, terus sekarang kita uji hipotesis. Nah, kalau uji hipotesis pakainya yang kedua, yaitu bootstrapping. Ya, uji hipotesis pakainya yang kedua nih, bootstrapping. Ini tinggal kita klik aja, udah start calculation aja, ya, mau two tail atau one tail nggak apa. Kalau two tail tuh berarti hipotesisnya asal berpengaruh aja. Tapi kalau one tail tuh ada yang berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Ya. Kita two tail, ini start calculation. Nah, kita tinggal klik start calculation. Nah, ini hasil uji hipotesisnya nih. Kita klik di sini pad coefficient tuh, ya. Kita klik di sini, ya. Ada final result kan, ya, sebelah kiri. Terus klik pad coefficient. Nah, keluar ini, ya, keluar tabel ini tuh. Ada original sample, t-statistik sama p-value, ya. Nanti Faiz yang masukin di paper ini aja nih, original sample, t-statistik sama p-value, gitu. Nah, bisa kita lihat hipotesisnya berpengaruh atau enggak, dilihat dari mana? Dilihat dari p-value sama t-statistik. P-value sama t-statistik. P-value ini kan 0,000. Sebenarnya bukan yang nggak ada angkanya. Ada angkanya, cuma angkanya itu kecil banget. Jadi tiga angka di belakang koma, dia belum keluar angkanya. Jadi kemungkinan kalau kita extend nih sampai 4 angka atau 5 angka di belakang koma, ntar keluar angkanya 0,000003 atau 0,00001 gitu. Jadi angkanya itu kecil banget sampai 3 angka di belakang koma belum keluar. Nah, dikatakan dia berpengaruh signifikan, hipotesisnya diterima kalau apa? Kalau p-value-nya kurang dari 0,05 atau 5%, ya. Jadi ada tolerable error sebesar 5%. Jadi kalau error tapi errornya masih kurang dari 5% masih ditoleransi, ya, isinya tolerable error, gitu. Nah, ini kan masih 0,000, jadi kecil banget gitu. Kalau 0,050 itu berarti 0,050, 50. Jadi toleransinya 50. Nah, ini bahkan kurang dari 50, satu juga enggak, karena kecil banget. Berarti diterima, makanya warnanya hijau. Kalau di atas 0,05, warnanya merah, gitu. Ya. Nah, statistik juga sama. Kalau makin kecil p-value, maka makin besar t-statistik. Ini p-value-nya kan kecil nih, 0,000.
maka statistiknya besar. 6 sekian, 4 sekian, 6 sekian gitu. Ya. Nah, statistiknya itu patokannya berapa? Kalau di Smart PLS dia patokannya 1,96. 1,96. Jadi kalau p-value-nya di bawah 0,05, pasti statistiknya di atas 1,96. Gitu. Pasti di atas 1,96. Jadi misalnya ini Faiz bisa lihat ya. Ini kan sama-sama 0,000-nya nih. Tapi si OC ke DTA ini kan 4,4. Yang lain kan 6,9, 6,0, 6,1. 4,4 nih p-value-nya nanti lebih besar dari yang lain sebenarnya. Cuman angkanya kan mungkin 4 angka di belakang koma. Tapi tetap semuanya signifikan karena di atas 1,96 ya. Di statistiknya di atas 1,96, p-value-nya di bawah 0,05. Gitu. Kalau original sampel ini dia menentukan arah. Jadi pengaruhnya positif atau negatif. Kalau original sampelnya ini kan positif semua, berarti berpengaruh positif. Ya. Kesimpulannya benar yang kita uji bahwa digital transformation adoption bisa mempengaruhi governance karena p-value-nya di bawah 0,05 dan di statistiknya di atas 1,96. Ya. Terus EC itu apa? Environment context bisa mempengaruhi digital transformation adoption, hipotesisnya diterima. Jadi benar karena p-value-nya di bawah 0,05 dan di statistiknya di atas 1,96. Ya. Organization context mempengaruhi digital transformation adoption karena p-value-nya di bawah 0,05 dan di statistiknya di atas 1,96. Ya, dan teknologi konteks juga mempengaruhi digital transformation adoption karena di statistiknya di atas 1,96 dan p-value-nya di bawah 0,05. Gitu. Jadi terakhirnya nanti ini nih uji hipotesis. Ya, gitu. Udah sih kalau untuk paper sih itu aja yang kita masukin ya tabel-tabelnya. Kemarin screenshotnya juga Bapak udah kasih sih. Nanti Faiz download aja di yang di WhatsApp ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, terus mulai dimasukin di papernya yang bab 4 ya. Jadi mulai kerjain bab 4. Nah, bab 4 itu pertama-tama mulainya dari ngisi ini dulu. Jadi ringkasan identitas responden. Ringkasan identitas responden. Tabel yang pertama tuh ringkasan identitas responden dulu. Nah, identitas responden nggak usah pakai Smart PLS. Dari Excel-nya aja ya. Kan kelihatan dari Excel dipakai filter ya. Bisa ya kan? Excel pakai filter. Nanti kan kelihatan di situ. Ya, kelihatan di situ nanti ada berapa itunya. Misalnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa gitu. Terus jabatannya yang junior auditor berapa, yang senior auditor berapa, difilter aja itu sih ya. Nggak usah Hmm. masukin ke Smart PLS, kan itu membeda ya. Tinggal difilter aja. Kemarin kan ada apa aja tuh? Ada gender, terus Ada ada gender, umur ya, umur, umur, jabatan, jabatan ya, sama berapa lama kerja. berapa lama kerja ya. Ada 4 itu ya. Ya, Nah, itu mah di filter aja, Faiz ya. Pakai Excel kan oke. ada filter nanti supaya kelihatan laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang gitu. Nanti tabelnya lihat yang di contohnya Bapak kemarin kasih itu ya, tinggal diikutin aja di situ. Kalimatnya ya kan bisa diparafrase, kalau tabel sih pasti ya berbeda gitu. Angka-angkanya kan beda. Memang kadang ribet juga ada Turnitin ya, ada cek Turnitin, ngecek plagiarisme. Sebenarnya sini penelitian kan jelas-jelas penelitian kita bikin sendiri gitu, nggak mungkin plagiarisme. Tapi ya itu kadang ada kata-kata yang mirip sama punya orang dibilangnya plagiarisme. Hmm. Nanti bisa diparafrase ya, diparafrase bisa pakai Quillbot ya. Ya itu sih kalau untuk small PNS-nya sih gampang cara pakainya kayak gini aja gitu. Ini ada rekamannya juga nanti Faiz bisa lihat lagi rekamannya ya. Oke, Pak. Gimana ada yang mau ditanya dulu barangkali? eh Belum sih, Pak. Belum ada yang saya mau tanyain. Nah Nanti ya. saya coba sendiri dulu. Ya. Pas Smart PLS yang saya udah bisa Mm-mm. ini Ya. login. Atau langsung aja udah ada sih sama Bapak juga udah Bapak kasih sih hasil olah datanya itu. Tinggal langsung Oke. diinput ke paper aja. Oke, Pak. Screenshotnya udah tak kasih. Jadi langsung dikerjakan aja ya untuk bab 4-nya ya. Siapa? Ya, jadi minggu ini langsung kerjaan bab 4-nya. Bab 4 mah gampang karena isinya table-table, isinya kelihatannya banyak tapi isinya table-table aja, ya, table-table dari hasilnya ini.
Kalau udah ada Ya. hasil olah datanya mah cepet. Sebenarnya yang lama ya kolek kuesionernya kemarin. Hmm. Mm-mm. Ya udah kalau gitu ntar kalau ada yang mau ditanya dilanjut di WA ya kita ya. Siapa? Hmm. Ya Terima udah kasih, kok. Pak. Oke itu izin Bapak akhiri ya Zoom-nya ya. Oke. Pak. Ya, selamat siang. Ini langsung dikerjain nih ya biar mumpung masih ingat ya. Kalau udah lupa. Nah, apalagi kan ini istilahnya Bapak yang demoin. Tadinya sih pikirnya Bapak kan ini Faiz yang jalanin Bapak kan instruksi aja. Cuma ada masalah ya Smart PNS-nya ya. Ya udah. Oke ya. Ya, ya Oke, selamat siang. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, masalah.